Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Ya, kita akan langsung latihan soal di sini. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, you may ask. Ya, directly. Seperti biasa, oke? Kan di kelas saya itu bebas, di kelas saya itu open ya, terbuka sekali. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun lah ya, you may ask to me. Oke, jangan malu-malu di kelas saya mah pokoknya mah ya. Oke, kita langsung ke sini aja nih everyone. Mana? Nah, oke. Kita akan mengerjakan soal reading passage 1. Ini adalah latihan soal real test. Jadi ada real test dari IELTS itu bakal begini everyone. Passage-nya cuma 3. Oke, hari ini kayaknya kita akan menyelesaikan satu passage aja dulu karena ini pasti lama everyone. Ini pasti lama. Dan teman-teman please pay attention. Oke, reading test 1. Ada yang sudah baca tesnya? Teksnya? Ada yang sudah baca passage-nya everyone? Meskipun belum mengerjakan, setidaknya pernah baca deh. Setidaknya pernah skimming deh. Ada yang udah skim teksnya ini? Skimming udah sejak. Skimming udah. Ya, good ya. Oke. Di sini lihat nih. The Dover Bronze Age boat. Oke, yang intinya adalah perahu ya, perahu Dover. Perahu Dover Bronze yang tua. Oke. Beautiful preserved boat. Beautifully preserved boat. Ya, tetap gitu ya, perahunya tetap cantik. Made around 3,000 years ago and then discovered by chance, gak sengaja, in a muddy hole, di lubang yang berlumpur. He had a profound impact on archaeological research. Ternyata ada impact-nya terhadap penelitian arkeolog. Oke, di sini kita harus pisahkan dulu everyone. Di sini ada beberapa paragraf nih, karena nanti kita cara mengerjakannya gini. Ini ada berapa paragraf? Ini paragraf 1. Oke, yang ini paragraf 2 ya. Yang ini paragraf 2. Oke, ini kan ya, ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Terus ini paragraf 3. Paragraf 3. Terus lagi kita maju lagi, yang ini paragraf 4 everyone. Ini paragraf 4. Oke, terus lagi ke sebelah kanan ya. Ini masih paragraf 4, berarti ini paragraf 5 nih, yang panjang ini. Oke, berarti di sini aja lah ya. Yang ini paragraf 5. Oke. Ini paragraf 5. Yang ini paragraf 6. Harus digini dulu ya guys ya, biar nanti kita ngerjainnya enak gitu. Ini paragraf 6 masih nyambung ke bawah ya, nyambung ke sini. Oke, berarti ini paragraf 7. Ini paragraf 7. Terus ke bawahnya lagi adalah paragraf 8. Oke, ini 8 ya. Sip. Ke atasnya lagi ini paragraf 9. Dan yang bawahnya lagi ini adalah paragraf 10. Nah, seperti itu ya guys ya. Kita harus memisahkan paragrafnya dulu, biasakan. Ada berapa paragraf nih dalam satu teksnya. Oke, seperti itu. Karena kan kita sudah mempelajari beberapa skill ya. Dalam beberapa skill juga ada beberapa pertanyaan yang kita tuh hanya fokus di paragraf 3 itu saja. Yang kita tuh hanya fokus di paragraf 4 aja. Gitu kan? Jadi kita pisahkan dulu. Oke, totalnya ada 10 paragraf. Can you imagine? Makanya saya taruh reading di awal karena ya gitu ya. Karena reading itu yang paling capek everyone. So that's why I put it at the first. Ya, ada 10 paragraf nih ya. Kita sudah skim. Ya, let's do in a one agreement. Ya, kita bersetuju dulu, bersepakat dulu, kita udah skim ini ya. Oke, udah. Kita langsung ke sini nih. Complete the flow chart below, choose one word only. Kita hanya memilih satu kata saja. Apa? Macet-macet gak sih? Wow, oh my god. Is it my connection? Iya, macet-macet. Oh. Macet ya? Sebentar, saya cek dulu ya.
Kenapa ya? Tapi di sini koneksinya bagus, guys. Sekarang gimana nih? Suara saya. Yang penting suara saya kedengeran. Clear. Udah. Clear ya? Penting itu ya. Oke, sleep. Ya udah ya, clear. Saya udah close beberapa aplikasi nih. Oke, yang kurang penting. Clear. No. Oke, sip everyone. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk. Oke, one word only. So you need to finish in one word only. Yeah, from the text above each answer. Write your answer in the boxes 1 until 5. 1 until 5. Nah, lihat sebelah sana. Seperti biasa teman-teman, ada penunjuk tahun di sana, itu akan memudahkan teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Ya, di sini ada kata-kata 1992. The boat was discovered during the construction of a. Nah, ya teman-teman. Berarti teman-teman tinggal cari nih tahun 92 di teks. Dan teman-teman lihat keywordnya sebelah sini. Keywordnya di sana ada discovered, ya, ada construction. Oke, jadi perahunya ditemukan selama pembangunan apa? Of a what? Oke, pembangunan apa nih? Of a what? Nah, biasanya ini kan tahun 92 di paling awal ya. Berarti biasanya ini di paragraf 1 biasanya ditemukannya. Oke, kita akan coba ya guys ya. Ingat keywordnya discovered sama construction. Oke, nah biasanya pas ketika di passage-nya, pas ketika di teksnya, itu dirubah ke dalam bentuk sinonim. Biasanya sinonim dari discovered apa? Sinonim dari construction itu apa? Biasanya kayak gitu. Oke, ya untung-untung nggak diganti ya. Untung-untung kalau nggak diganti. Yuk kita ke atas. Tahun 1992 nih guys. Pembangunan apa? Tiba-tiba perahu itu ditemukan. Oke, di sana ada 1992 everyone. Di sebelah sini ya. Oke, it was 1992. Workmen were building. Nah kan, saya tanya nih, building sama construct sama nggak? Ya, same. Sama kan? Berarti were building. Ini nih, a new road through the heart of the Dover to connect the ancient port of the channel, which when it just opened 2 years later, bla bla bla, ditemukanlah perahu yang udah lama. Oke, jadi perahu itu ditemukan ketika sedang pembangunan a new road. Oke, a new road. Oke, very good. A new Only road. one word, Betul so sekali. just Dikarenakan hanya satu word. kata, betul sekali, adjektifnya dihilangkan. Betul. Ya, dikarenakan cuma di sini kan one word only. Sedangkan tadi kan new road. Berarti adjektifnya hilangkan, si new-nya dihilangkan. Kita taruh road-nya aja. Oke, seperti itu. Betul ya? Sir, kenapa yang dihilangkannya road-nya? Kenapa yang dihilangkannya new-nya? Kenapa nggak road-nya aja? Nah, kalau misalkan ya, ditulisnya new-nya aja nggak nyambung dong. A construction of a new. A new what? Ditanya lagi gitu. Oke. The construction of a road. Oh, itu udah jelas. Oke, kayak gitu ya. Jadi isinya adalah a road. Jadi new-nya nggak usah ditulis lagi. Karena cuma one word only. Oke, sudah. Gitu guys ya, nomor 1. Sekarang ke nomor 2 nih. 2002. Nah, keywordnya adalah 2002. Ini udah di-record ya? Udah, sip ya. Keywordnya adalah 2002. An international bla 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 was held to gather information. Internasional apa nih guys yang diadakan? Oke, oh my god, so many person yang nggak di mute. Langsung dari tadi berisik. Mute dulu everyone. Kalau ada pertanyaan baru boleh nyalain ya. Oke. An internasional apa yang diadakan untuk bertujuan mengumpulkan informasi? Internasional apa nih? Oke, sip. Kita cari ya. Ingat keywordnya. Ada kata-kata internasional, ada kata-kata information. Oke, good. Kita ke atas, guys. 2002 nih. Oke, 2002. Oke, mana nih? Ini 1992. Oke, ini ya 2002 ya. Sebelah sini ya. Di paragraf 5 nih, sebelah kanan. Oke, kita akan coba baca dari atas aja dulu. Oke. With hindsight, it was significant that the boat was found and studied by the mainstream archaeologists who naturally focused on cultural context. At that time, ancient boats were often considered only from a narrower technological perspective. Okay, but the news about Dover boat reached abroad. Nah, reach abroad audience. Reach abroad our audience sama halnya dengan internasional. Mencapai reach abroad audience. Jadi sudah menginternasional tuh.
ya informasinya sudah mencapai ke seluruh pelosok gitu ya. In 2002, on the 10th anniversary of discovery, the Dover Bronze Age boat Trust host a conference. Nah, ya, Trust host menyelenggarakan a conference where this meeting different tradition became apparent. Oke, yang mana itu juga akan bertujuan untuk mengumpulkan informasi ya. Other speaker explore in social and economic context. Tuh dari sini aja udah kelihatan banget bahwasanya conference ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Oke, a conference isinya guys, yang mengadakan hosted a conference yang nge-reach broad audience. Berarti international conference isinya. Oke. Jadi 2002 itu diadakan international conference nih, ada nih. Oke. Nah, ini kan teksnya seperti ini nih. Sedangkan di soal teksnya seperti ini. Beda dong. Secara struktur beda, tapi secara meaning itu sama. Oke, itu sama. Secara meaning itu sama. Jadi gitu guys cara jawabnya ya di IELTS itu. Jadi jangan harap kalimat ini nih yang akan kita cari itu sama dengan yang ada di passage. Jangan harap, oke? Nomor 2 isinya adalah conference. Conference. Sip. Ya. Nomor 2 isinya conference. Sip. Nomor 1 isinya roach, nomor 2 isinya conference. Oke, kita lanjut ke nomor 3. 2004. Nah, ada apa tuh? Di 2004 ada apa nih? Bla 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 for reconstruction were produced, ya. Bla 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 untuk rekonstruksi ulang agar segera dilaksanakan. Oke. Untuk rekonstruksi ulang agar segera dilaksanakan. Apanya tuh? Apanya tuh yang untuk reconstruction ulang? Oke, 2004 by the way. 2004, yang mana nih? Oh, ini ada nih. Oh, tuh sudah langsung kelihatan everyone ya di paragraf ke-7 tuh, guys. Ya. Detail proposal, ya ternyata isinya ya. Detail proposal to reconstruct the boat were drawn up. Drawn up, produced. Drawn up tuh bisa produce, drawn up tuh bisa executed, drawn up itu bisa held, bisa. Itu sinonimnya tuh dari produce, dari executed, dari held, diadakan gitu ya. Drawn up tuh diadakan. Oke, jadi proposal ya, proposal untuk rekonstruksi ulang agar segera drawn up, dilaksanakan. Gitu guys. Jadi proposal. Detailnya nggak usah ditulis, oke? Karena detailnya adalah adjektif. Kita butuh kata bendanya aja. Oke, nomor 3 isinya adalah proposals. Ini ya, proposals. Oke, teman-teman. Good. Kita langsung ke 2007. Oke, lancar ya ini ya. 2007, the bla 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 boat 1550 before Christ took place. Oke, apanya tuh? Tahun 2007 tuh ada apa dari perahu tahun 1500-an mengambil alih. Oke, jadi menjadi perhatian gitu ya. 2007 perahu ini bla 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 dari perahu ini menjadi pusat perhatian lah ya, menjadi apa ya? Took place, mengambil alih lah ya. Oke, kita fokus ke tahun 2007 everyone. Oke, ada yang jawab seminar, ada yang jawab internasional seminar. Bagus everyone, kayaknya ini udah mengerjakan ya yang menjawab. Oke, 2007 tuh. Berarti di paragraf keberapa 2007 everyone? Oh ini ya, 2007 set. Ini paragraf ke-8 ya, yang ini ya. Oke, kita baca dulu. Oke. Nih. Discussion began early 2005 with archaeological bodies, universities, and heritage organization, either side of the channel. There was much enthusiasm and support, and an official launch. Okay, launching secara official, launching resminya, pengeluaran resminya gitu ya. Of the project was held an international seminar in France 2007. Financial support was confirmed in 2008, and the project then named both
perahu 1550 lah ya, underway in June 2011. Berarti ya yang diadakannya itu adalah the official launch. Ya, official launch berarti kan. Itu yang utamanya. Oke, an official launch apa ya? Rilis ya, launch itu kayak rilis ya. Keluaran apa ya bahasa Indonesia? It's like a launching ya. Launching secara resmi dari perahu 1550 gitu lah intinya ya. Ya peluncuran boleh. Ya peluncuran secara resmi perahu 1550 ini. Jadi isinya adalah official launch. Bukan project, bukan juga an international seminar, bukan. Ya kan itu bukan intinya. Intinya adalah peluncuran secara resmi. Ya, pengeluaran secara resmi dari perahu ini nih 1500 BC. Oke, seperti itu ya. Nggak apa-apa meskipun salah, that's okay guys, because we are learning. Malah saya menghargai saya. I always appreciate for what my students done. Gitu ya, meskipun salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya, that's okay. Oke, kan kita juga bisa belajar dari kesalahan, gitu kan ya. Ini berarti isinya adalah the launch. The launch makan siang. The launch. Ya, the launch. Sip. Oke. The launch of boat. Sip, took place. Sekarang kita maju lagi ke belajar dari kesalahan tapi salah semua. Nggak apa-apa. Ya mungkin ini first attempt. Ya mungkin ini percobaan pertama. It's okay. Yo, saya juga demikian lah. Awal-awal mah. Oke. Soal selanjutnya nih, 2012. The Bronze Age, bla bla bla, feature the boat and other object. Bronze Age apa nih? Oke, yang di fitur atau yang ditemani atau yang dilengkapi, kan fitur kan dilengkapi ya, kayak misalkan ini handphone fiturnya punya ini, berarti kan dilengkapi ini gitu kan. Oke. Yang dilengkapi dengan perahu dan objek-objek lainnya. Bronze Age what nih guys yang dilengkapi dengan perahu dan objek-objek lainnya? 2000 nah ini ya. Ini ya. Oke, 2012 ini kan ya. Oh, the exhibition, betul sekali. Ini udah jelas banget ya. Noun yang pertamanya juga udah the exhibition. Was being prepared ready for opening the Castle Museum. Ya, the Society of the Channel North, bla bla bla. It brought together for the first time remarkable collection of Bronze Age objects, including many new discovery itu kan, termasuk dengan penemuan-penemuan perahu yang lainnya, bla 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 bla, gitu kan. Jadi intinya adalah eksibisi, pameran lah, pameran perahu Bronze Age. Betul sekali, itu betul tuh, ya. Exhibition, the Bronze Age exhibition namanya guys. Exhibition. Okay, good guys. Number 1, road. Number 2, conference. Number 3, proposals. Number 4, launch. Number 5 is exhibition. Sip. Any question? Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Gitu cara ngerjainnya. Mungkin saya kayak ngerjainnya kayaknya Mr. F kayaknya gampang ngerjainnya. Ya karena dibimbing lah. Maksudnya teman-teman ngerasa ngerjainnya gampang ya mungkin karena dibimbing sama sayanya, diarahin gini. Atau mungkin belum tahu, oh ada soal IELTS kayak gini ya ternyata gitu. Ya kalau menurut saya sih IELTS paling fair, tes paling fair kalau IELTS itu menurut saya. Kalau TOEFL mah kadang-kadang ada triknya gitulah ya, TOEFL itu apalagi di bagian strukturnya. Di listeningnya juga ada triknya. Ya, penghambat soal listening TOEFL itu cuma satu, audionya. Kalau audionya bagus, bisa gede kita nilainya. Kalau audionya wah kadang-kadang nggak jelas gitu ya, jelek nanti nilainya. Oke, ini udah paham ya tentang pertanyaan ini. Ini sama halnya dengan sentence completion sih by the way. Ya, dengan one word only. Oke, kalau sudah paham kita lajeng. You know lajeng? Itu bahasa Sunda ya, lajeng itu. Kita lanjut guys. Nah, sekarang ada nih pertanyaan kayak gini nih. True, false, or not given. Oke, sip ya. Do the following statement agree with the information given in the text? In the box 6 until 9. On your answer sheet, write true, false, or not given. Saya sudah ajarkan bagaimana caranya mengerjakan ini.
Oke. Nomor 6. Archaeologists realized that the boat had been damaged on purpose. Arkeologis, ya peneliti, menyadari bahwasannya perahunya itu sudah dirusak dengan sengaja ya, on purpose, dengan sengaja. Oke, apakah true, false atau not given nih? Si arkeolog ini menyadari bahwasannya perahunya itu sudah dirusak dengan sengaja. Iya kah? Oke, yuk kita cari nih di mana kata-katanya. Ada kata-kata arkeologis, ada kata-kata damage, ada kata-kata on purpose. Nah, biasanya pas di teksnya itu diganti dengan sinonim biasanya. Oke, diganti dengan kata-kata yang lain. Oke, sip, kita ke atas. Di paragraf keberapa, everyone? Nah, ada nih. Di sini nih, guys. Oke, take a look at here. Nih. Oke, di sini ya. There was also evidence for missing upper side planks. The boat was not a wreck. Oke. The boat was not a wreck. Ternyata perahunya nggak rusak, but had been deliberately discarded. Oke. Deliberately itu on purpose, everyone. Ya. On purpose, ya. Deliberately itu on purpose, but had been deliberately discarded. Berarti dirusak dengan sengaja. Discard itu damage. Oke. Merusak. Discard itu sama halnya dengan damage. Oke. Kalau wreck ini hancur. Hancur. Oke. But had been deliberately discarded. Tapi sudah dirusak dengan sengaja. Berarti true, false, or not given nih. Dengan statement tadi. True, true. Oke. Isinya adalah true, everyone. Betul ya. Tuh kan. Kalimatnya seperti ini nih, guys. Di passage kalimatnya seperti ini. Had been deliberately discarded. Dirusak dengan secara sengaja gitu kan. Sedangkan di statementnya tulisannya itu adalah damage on purpose, had been damaged on purpose. Gitu kan. Tadi kan deliberately discarded, ini had been damaged on purpose. Secara struktur kalimat beda, oke, tapi secara meaning itu sama, oke. Ini adalah teknik paraphrasing. Oke, kalau mau menghindari plagiarism checker, pakai ini, nanti juga ditekan gitu angka plagiasinya. Oke, seperti itu. Good. Oke, nomor 7 sekarang. Initially, oke, IELTS tantangannya memang di kata-kata ya asing telinga, yang kata-kata yang asing di telinga. Ya, ya makanya nanti saya bakal share file tentang vocabulary, everyone. Ya, free for you, you don't need to pay more. Nggak usah bayar lebih ya. Oke, sip. Initially, awalnya, only technological aspect of the boat were examined. Awalnya, hanya aspek teknologi saja yang diuji pada perahu. Iya kah? Iya kah? Awalnya ya. Awalnya aspek teknologi kah yang diujikan pada perahu? Coba, kita ke atas lagi. Paragraf keberapa ya, everyone? Come on, help me. Paragraf 5, Kak. Oh, ini nih ada nih, benar-benar paragraf 5. Oke, good ya. Sip, thank you. Nih, it was a significant that the boat was found and studied by mainstream archaeologists who naturally focus on its cultural context. Oke, jadi awalnya bukan tentang teknologi. Awalnya adalah tentang cultural context, konteks budaya. Bukan examine itu study itu kan. Examine and study is just the same meaning. Oke, cultural konteks ya, bukan technological konteks, bukan. Oke, seperti itu ya. Awalnya itu bukan teknologi tapi cultural konteks. Sip, berarti pertanyaannya gimana nih? Benar, salah, atau not given?
Oke, it is false ya by the way. Good. Wow, ini kenapa ya? Number 6 is true. Number 6 is true. Number 7 tadi false ya. Number 7 is false. Nah, kita langsung ke nomor 8. Nomor 8, archaeologists went back to the site to try and find the missing northern end of the boat. Archaeologists kembali lagi ke tempat, kembali lagi ke tempat untuk berusaha dan menemukan bagian perahu yang hilang gitu kan ya. Oke, iyakah arkeologis kembali lagi ke tempat untuk menemukan perahu yang hilang? Untuk menemukan bagian perahu yang hilang? Oke, kita ke atas lagi. Paragraf keberapa everyone? Lima, 6. Oke, ini ada nih. Oke, sip. Nih. Returning. Returning to went back ya, kembali ya. The possibility of returning to Dover to research the boat unexpected northern. Kemungkinannya untuk kembali ke Dover, ke tempatnya itu ya, untuk mencari, to find, sinonim ya, untuk mencari bagian excavated yang hilang, oke. Missing, excavated itu yang mencari bagian yang hilang, was explored, oke, diusahakan. But practical and financial difficulties was insurmountable. Oke, tapi dikarenakan gara-gara hal kesulitan praktis dan kesulitan finansial, hal itu insurmountable. Apa itu insurmountable? Ada yang tahu nggak? Tidak akan pernah terjadi. Tidak bisa terjadi. Tidak bisa dilaksanakan. Oke. Berarti si arkeologis itu kembali atau enggak? Gara-gara practical and financial difficulties, para arkeologis itu ternyata insurmountable. Nggak akan bisa kejadian. Keinginan untuk kembali lagi itu nggak mungkin bisa terjadi. Insurmountable. Berarti si arkeologis nggak ke sana. Ya. Si arkeologis berarti nggak ke sana dong. Oke. Berarti isinya adalah false. Ya, isinya false, betul. False, berlawanan. Ini kan dia bilangnya kan went back to the site, kembali ke tempat untuk menemukan missing northern and the boat. Nggak went back. Kan gara-gara financial and practical difficulties, mereka nggak jadi ke sana. Hal itu menjadi insurmountable. Nggak bisa terlaksana. Oke, seperti itu. Nomor 8 isinya adalah false, everyone. Seru ya guys ya? Seru ya, saya ngomong terus. Seru. Nomor 9, everyone. Nah, evidence found in 2004. Bukti itu ditemukan tahun 2004. Suggest that Bronze Age boat, ya, menyarankan bahwasanya Bronze Age boat had been used for trade. Bukti ditemukan tahun 2004 bahwasanya perahu Bronze Age itu digunakan untuk dagang. Ya gitu. Iyakah digunakan untuk dagang? 2004 katanya. 2004 tuh yang mana ya? 7. Oke, 7. Ini, oke. Archaeological evidence was beginning to suggest a Bronze Age straddling the channel, brought together by the sea rather than separated by it, in a region today divided by language and borders. Archaeologists had a duty to inform the general public about their common cultural heritage. Ini hanya memberitakan tentang ini transportasi ya, straddling the channel. Straddling the channel tuh ya menjelajahi kanal-kanal. Ya, brought together by the sea rather than separated by it, and ya mengetahui batasan-batasannya, dan in a region today divided by language and borders. Oh ya, jadi tahu gitu. Nggak ada dagang di sini. Dan nggak ada hal-hal yang mengindikasikan fungsi. Nggak ada.
Okay. Archaeological evidence was beginning, bukan to suggest. Yeah, was beginning to suggest. No, I think there is no information about that. Ya, nggak ada yang berlawanan, nggak ada. Nggak ada. Jadi not given ya, everyone. Nggak ada informasi tentang dagang juga, nggak ada. Nggak ada yang informasinya kayak gini kan. Evidence suggested that menyarankan Bronze Age boat digunakan untuk dagang. Tadi ada kata-kata beginning, tidak disuggest ya. Evidence was beginning, memulai. Ada kata-kata was beginning, memulai. Bukan was suggesting, enggak. Berarti nggak ngena tuh suggestingnya. Berarti nggak ada. No ya. No guys. So not given, informasinya not given ya. Oke, sip. Number 1 true, number 2 false, number 3 false, number 6 true, number 7 false, number 8 false, number 9 not given. Okay, good. Sip. Any question dulu nggak sampai sini? Yo, ada pertanyaan dulu nggak? Mau nanya yang nomor 9 itu kan ini ada yang had a duty to inform the general public about their common cultural heritage. Kenapa nggak yang general public itu yang jadi reason evidence-nya? Evidence-nya yang mana? Yang nomor 9. Yang terakhir ya? Iya. Ini kan maksudnya adalah archaeologists had a duty to inform general public about their common cultural heritage. Jadi maksudnya adalah si para arkeologis itu memiliki kewajiban untuk menginformasikan general public ya about. Jadi general public itu kayak misalkan general rules ya, kayak general rules aja ya, yang harus informasi publik lah ya, yang harus disebar ke seluruh rakyatnya gitu ya, about their common cultural heritage, tentang si perahu ini ternyata diturunkan si perahu ini ternyata turun temurun gitu, heritage ya. Jadi nggak ngena sebetulnya ke general public. Saya ngenanya malah ke was beginning sama ke straddling the channel ya. Jadi nggak ada informasi tentang trade di sini, bener-bener nggak ada informasi tentang trade gitu kan. Coba ada nggak sinonim trade atau buy, sell atau apa gitu, negotiate? No, right? Gak ada kan ya? Oke, kalau misalnya tidak ada, yuk kita lanjut lagi. Kita ke sini everyone. Ya, nomor terakhir 10 sampai 13, choose no more than 3 words. Gak boleh lebih dari 3 kata. Or a number. Ingat nih ya, or a number. Berarti kalau misalkan nomor 1 juta, boleh nggak? Boleh. Boleh guys. Bukan masalah nomornya nggak boleh lebih dari 1. Misalnya 11, wah itu 11 lebih dari 1 angka misalnya. Berarti salah. Nggak gitu ya. Boleh kok. Oke, seperti itu. Yuk, kita langsung nih ya. How far under the ground was the boat found? Seberapa jauh si boat itu ditemukan? Oke, ingat guys. No more than 3 words. Gak boleh lebih dari 3 kata. Oke, seberapa jauh perahu itu ditemukan di dasar laut? Oke, yuk kita ke atas lagi. Di paragraf keberapa ya, everyone? Ini kenapa ya kayak gini? Paragraph 2. Paragraf 2. Oke. Sorry, paragraph 3. 3. Oke. Apa-apa? 1, 2. Tuh benar. Ini. Ini kan ya? Benar ya? Oke. At the base of the deep shaft 6 meters below iya. Modern Street. Betul sekali ya. Paragraf 2 betul. Isinya adalah 6 meters. Nah, ini kan 6 meters, teman-teman. Ini British. Oke, emang kayak gitu. Kalau British meters. Nih tulisannya. Kalau misalkan meters itu American. Ya, because IELTS is coming from British community, jadi harus menggunakan British word. Sama halnya dengan kayak misalkan menyadari. Menyadari itu kan realize ya. Kita seringnya menggunakan Z ya. Ini kan realize gitu. Tapi kalau Inggris ini Z-nya diganti menjadi S. Sama halnya dengan organization. Kalau British menggunakan S ya, nggak menggunakan Z.
gitu. Oke, jadi nah ini kan 6 matters nih. Teman-teman berarti menuliskannya boleh menggunakan angka, that's okay. Gitu ya, boleh menggunakan kayak gini. Boleh menggunakan matters kayak gini boleh, atau saya mau sesuai aja dengan teksnya. Gini aja boleh juga. Sorry. Matters. Nah, boleh juga kayak gini. Nah, kayak gini boleh ya. Jadi pilihan, teman-teman mau menggunakan angka kayak gini 6 matters atau mau menggunakan huruf aja 6 matters, that's okay. Selama hurufnya tidak melebihi 3. Ya, kayak gitu. Oke, paham ya? Sip. Kita ke nomor 11 everyone. What natural material had been secured to the boat to prevent water entering? Oke. Materi natural apa? Bahan natural apa yang digunakan ya untuk mengamankan perahu supaya to prevent, mencegah air masuk. Jadi kayak water resistant lah ya. Oke. Oke, materi bahan natural apa nih guys yang digunakan untuk perahu supaya perahunya water resistant, tahan air, gak kemasukan air. Bahannya apa tuh guys? Yuk, di paragraf mana everyone? Can you help me? Paragraph 3. Paragraph 3, okay. Paragraph 3 everyone, over here 1, 2, and 3. Oke, sebelah sini ya. Di sini ada kata-kata. Bentar, oke, kita coba baca ya. 2 on the bottom, join along the central seam by a complicated system of wedges and timbers. And 2 at the side, curve and stitch to the others. Oke, jadi nyambung, jadi apa ya, ngait satu sama lain. The seams had been made watertight. Ini watertight. Ini sama halnya dengan water resistance. Sama halnya dengan to prevent the water to enter. Oke. The seams bahannya had been made watertight. Ini seams tuh sama halnya dengan material. Ini sinonimnya nih seams tuh. Ya, dibuat watertight oleh nih pads of moss. Lumut moss tuh. Pads-nya apa tuh saya nggak tahu. By pads of moss. Ya, jadi dibuat oleh pads of moss, guys. Isinya itu ya. 3 huruf ya. Masih selamat tuh. Pads of moss. Oke, guys, bagus sekali everyone. Pads of moss. Moss aja bisa juga kah? I think pads of moss. Kalau moss aja kayaknya enggak deh, karena pads-nya itu kayaknya itu kesatuan. Pads itu kalau nggak salah segumpal atau sejumlah ya. Pads of moss. Itu kayaknya satu kesatuan ya, nggak bisa dipisahin. Oh, lembaran. Bisa, berarti kan lembaran, berarti benar. Lembaran lumut gitu ya. Berarti harus menggunakan pads. Ya, sampai itu tadi. Lulu, gitu ya lu ya. Menggunakan pads yang digunakan ya. Saya duduk mulu tadi beres nguji. Nomor 12. Oke, nomor 12. What aspect of the boat was focus of the 2012 reconstruction? Aspek perahu apa, bagian perahu yang mana gitu kan, yang difokuskan dalam rekonstruksi ulang di tahun 2012. Bagian perahu mana nih yang difokuskan? Oke, kita ke atas lagi. Mana nih yang difokuskan? Mana nih? Paragraf berapa dulu ini? 9. Ya, paragraf 9, the whole shape. Paragraf 9 ini ya. Set, oke, sip. Oke, oh ini ada nih. Oke, good. Paragraph 9. A full-scale reconstruction of the midsection had been made in 1996, primarily to see how Bronze Age replica tools perform. In 2012, however, the hull shape was at the center of the work. The center of the work berarti fokusnya tuh. Of the world. Yeah. Itu berarti fokusnya tuh. Berarti isinya adalah the hull shape. Bagian ujungnya ya. Oke, the hull shape. Ya, yang menjadi bagian the center of the work. Berarti yang menjadi bagian fokusnya ya.
fokus rekonstruksinya ada pada whole shape. The whole shape ini pakai the ya. Ya, kalau misalkan teman-teman, Kalau full shape aja nggak bisa ya, Stan? I think as long as there is nggak ada pantangan, bukan pantangan, Oh, ada tidak larangan melebihi menggunakan words tadi artikel, ya. selama nggak ada larangan menggunakan artikel berarti harus dipakai. Dan kebetulan juga masih 3 kata, berarti pakai aja the-nya, gitu ya. Kalau misalkan larangannya nggak boleh pakai artikel, oh berarti nggak boleh pakai the. Kalau misalkan instruksinya hanya 2 kata, oh berarti whole shape doang. Ini kan 3 kata, berarti Pak bawa aja the-nya. Dan nggak ada larangan untuk artikel kan. Oke, jadi isinya the whole shape. Begitu guys. 11 tadi apa? Oke. 11 tadi apa? Kamu kemana aja? Oh, Mas. Terus suka ketawa deh kalau ada yang nanya gitu tuh. Oke. Gak apa-apa ya, santuy ya, di kelas saya mah harus ceria guys. Itu apa sih? Saya lupa. Oh, the whole shape. The whole shape. Oke, terakhir. Terakhir everyone. Artikel tidak dihitung satu kata ya Kak. Dihitung. The, the dihitung kok. Ini kan masih 3 kata, the whole shape. Ini kan no more than 3 words. So it's just still fit on the answer. Dihitung semua. Iya, dihitung semua betul. Oke, number 13. Last everyone. Terakhir nih. Bentar guys ya, saya izin minum dulu ya. Haus. Wait ya guys ya. Kita aku minum dulu. Sedikit lagi. Oke guys, terakhir ya. Yuk. Which two factors influence the decision not to make a full-scale reconstruction of the boat? Oke, dua faktor yang mana nih yang mempengaruhi keputusan supaya tidak membuat a full-scale reconstruction, supaya tidak membuat rekonstruksi secara full terkait perahunya. Dua faktor apa nih guys? Tadi ada ya di paragraf tadi kalau nggak salah ya, saya masih lihat. Cost and time. Oh betul sekali, cost and time. Guide. God lagi. Good. Nih kan ya. Before turning a prehistoric tools for finishing, it was decided to make a replica half scale. Oke, membuat replikanya saja. For the reason, dengan alasan cost and time. Oke, budget dan waktunya gitu ya. Cost and time everyone. Bagus sekali. Cost and time. Pinter ya teman-teman ini ya. Wow sekali ya. Wow. Cost and time. Cost. Pas 3 kata. Oke, sudah deh bagian pertama full reading test ya, latihan soal IELTS reading secara full nih. Nanti ke bawahnya, ini pertemuan selanjutnya ya, di ke bawahnya ya. Di nomor 14 sampai sekian. Ini kan ada 3 passage, so we still have 2 days more in the reading passage. Oke, setelah itu kita langsung maju ke listening. Oke, setelah reading. Ya, jadi saya ajarkan hal-hal yang menghabiskan banyak waktu dulu, oke. Dan menghabiskan fokusnya. Oke guys, seperti ini dulu. Sampai sini dulu. Is there any question? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, yang di Google Classroom nanti ditunggu ya? Yang mana? Yang mau di-share di Google Classroom? Nih saya mau liatin dulu bukunya nih, biar teman-teman antusias. Ya. Oke, siap. Nih bukunya kayak gini nih guys. Saya dulu pas tes IELTS selalu menggunakan buku ini. Ini buku Spoiler. nih, buku Magic nih guys. Wah ini kalau beli ini, wah
Enggak sih. Kayak diturunkan 7 turunan kali kayak Kak ya. Wah, kalau beli ini harganya, wah, saya mulai lebih-lebihkan aja nih mah guys. Oke. Ya karena buku ini benar-benar membantu everyone. Sebentar ya. Saya lupa lagi nyimpennya di mana. Sebentar. Salah. Opening chat. Nih bukunya nih. Oke, bukunya keren banget ini. Save. Do I open something bad? Oke, no. Nah, ini nih bukunya. Can you see this? Kelihatan nggak? Yeah. It is the book that I will share to you to prepare for you for the IELTS test. Ya, ini adalah buku yang selalu saya pakai nih, best-selling vocabulary book. Because I love vocabulary and the vocabulary is always impacting to all aspect ya. Itu juga mengapa penelitian saya waktu S1 vocabulary, penelitian saya waktu S2, tesis saya S2 itu vocabulary again. That's why, because I believe vocabulary will change your language, your language skill. Oke, ini dari Bloomsbury. Oke. Ini persiapan untuk IELTS. Ini khusus vocabulary, guys. Ini buku bagus banget. Kenapa? Karena teman-teman akan dipaksa untuk terus-menerus latihan soal tentang kosakata. Oke, ini untuk menambah menggunakan and, untuk equation menggunakan equally. Equation itu ketika teman-teman ingin menyamakan, equally. Ketika teman-teman mencoba untuk conclusion, berarti teman-teman menggunakan in conclusion. Nah, setelah itu teman-teman akan belajar banyak vocab seperti ini nih. Lihat di sini kan, put the following words and phrase into the correct place in the table depending on their function. Ini wordnya banyak, teman-teman harus paskan ke sini. Oke. Tuh, di sini kata-katanya ada along with, ada also, ada as well as, ada bisa, ada correspondingly, ada furthermore. Mungkin ini adalah kata-kata yang teman-teman jarang gunakan. Mungkin teman-teman menggunakannya hanya mungkin beside yang paling sering teman-teman. Mungkin ini nih, to yang paling teman-teman gunain. Dan apa? Pasti teman-teman jarang kan menggunakan likewise, therefore mungkin agak sering. Tapi kalau misalnya menggunakan kata-kata briefly atau in brief, jarang kan? Coba gunain kata-kata itu. Atau along with, pernah nggak menggunakan kata-kata along with? Pasti and, seringnya tuh kan menggunakan and. Oke, coba tuh ada latihan soalnya. Teman-teman, bagusnya dicetak sih. Bagusnya dicetak sih. Ya, karena waktu itu saya cetak juga. Pakai ini printer kantor. Emang nggak modal saya itu guys ya. Kayak gitu guys. Oke, nah ini adalah around the world. Nah ini adalah pengetahuan terkait benua-benua di dunia. Japan, Korea, Taiwan are all in the. Nah ini kan di mana tuh? Asia mana nih? Asia Tengah atau jauh dari Asia atau dekat Asia? Oke, di sini udah. Nah teman-teman setelah itu akan what are the nationalities of the people who come from those countries. Misalnya Afghanistan namanya Afgan, Bangladesh apa, Kanada berarti kan Kanadian, England berarti England still English ya everyone, bukan British ya. Apalagi kalau British tuh keseluruhan kayak Irlandia Utara, Wales ya, Wales sama satu lagi apa ya? Aduh lupa saya. Apa sih satu lagi teh? Scotland. Britania. Ya, thank you so much. Scotland. Itu namanya apa? Ini Iron berarti Irish, Mexico berarti Mexican dan lain-lain. Nah, di sini ini nanti juga kita akan belajar ini guys. Ya, ini namanya language of trend. Ini penting banget ketika teman-teman menghadapi writing task 1. Really important guys. Sangat penting sekali. Oke, sudah. Terus lagi ada kata-kata lagi terus aja. Jadi teman-teman tuh terus aja kata-kata vocab terus aja. Di sini langsung diisi by apa. It can take time to apa. Ini isinya di atas jadi harus dipasangkan. Udah, lagi gitu kan, lagi. Jadi terus tentang kata. Tuh di sini ada beberapa confusing words and false friend. Maksudnya adalah nih confusing word are two more words which one have similar meaning to each other but which are used in a different way. Oke, jadi memiliki similar meaning tapi maknanya beda, guys. Are related to the same topic but have different meaning. Bisa saja untuk satu topik tapi ternyata bisa beda meaning. Look similar but have different meaning.
terkesan sama tapi maknanya beda nih. Abroad, ini abroad sama abroad beda guys. Beda, tuh kan? More and more people go apa? Ini penggunaannya kan, go abroad, ke luar negeri. In 2002, she became the first woman to travel abroad. Oke, in the space hustle discovery. Teman-teman akan mikir, bedanya apa ya? Saya juga dulu gitu, bedanya. Kalau sekarang saya udah tahu ya. Dulu juga saya gitu, bedanya apa nih? Akhirnya saya googling, jadi nyari tahu. Jadi ilmu tuh nambah gitu. Ini action sama activity beda. Beda ini action sama activity itu artinya. Ini bahkan advice sama advice pakai C sama S beda, guys. Oke. Ini affect. Yang pakai A sama yang pakai E itu beda. Penggunaannya juga sama beda. Udah deh. Jadi banyak tuh. Terus aja. Saya jamin lah teman-teman kalau ini ngerjain sampai tamat. Wah. Jago berarti. Harus sampai tamat lah. Harus sampai tamat. Ini ada kuncinya, Mas? Saya nggak pernah pakai kunci sih. Saya nggak pernah cek ke bawahnya ada kuncinya nggak ya. I never use the keyword. Kenapa harus pakai kunci jawaban? Googling aja tuh. Untuk mencari yang benernya mah. Oke, sekalian belajar kan. Oke, kayak gitu ya. Thank you so much everyone for coming. Itu siapa tuh yang kirim link tuh? Itu link dari mana lah? Halo? Dari googling, Kak. Oh, oke. Oh, untuk cek ada kunci jawabannya atau enggak ya lah ya. Oke. Jadi ini saya nggak usah share bukunya ya. Itulah udah share ya. Ini share jangan. Share dong, Kak. Oke. Ini saya upload ke Google Classroom ya. Share. Tuh. Tetap share aja, Kak. Share aja, Kak. Buat Oke. Kali beda. Oke, takutnya beda ya. Dan saya bakal langsung share ke Google Classroom ya filenya. Oke guys, thank you so much for your coming. Oke, thank you so much also for your nice attention by the way. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Ya, tadi siapa yang mau nanya? Silakan nih. Besok libur kan? Libur. Kan cuma Senin sampai Jumat. Oke, makasih. Sama-sama. Thank you, Kak. Bentar, Kak. Jadi ini jam 8 tiap Jumat apa Jumat ini aja ya? Jumat ini aja. Kedepannya 8.20. Oke, makasih. Makasih semuanya. Oke, see you guys. See you next. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.